dalam setiap musim. Kau Tuhan yang tetap setia. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau yang peliharaku, Kau yang menjagaku, Tuhan selalu menolongku, selalu bersamaku. Kami perlu Kau, Tuhan. Jangan tinggalkanku, terus bersamaku, pimpin jalanku, sertai tiap langkahku, Bapa. Ku perlu Kau selalu menjaga, terus bersamaku, pimpinlah hidupku, penuhi hatiku dengan kasih-Mu, Tuhan. Dan di setiap musim kehidupan kami, Kau Tuhan yang tak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kau Tuhan yang selalu menolong kami. Kau Tuhan yang selalu beserta kami. Jangan pernah lepaskan tangan kami, Tuhan. Pimpinlah langkah kami di setiap jalan-Mu, Tuhan. Sebab kami perlu Engkau, Yesus. Kami perlukan kasih dan sayang-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Kau selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan, apa kabar? Berjumpa kembali di ibadah pagi, di mana sebelum saudara beraktivitas, kita ambil waktu sejenak untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan, diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan melanjutkan apa yang minggu lalu saya bahas, ya, berseri mengenai bagaimana Roh Kudus berbicara kepada kita. Dan hari ini kita akan belajar bahwa Roh Kudus juga berbicara kepada kita melalui doa. Coba kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua dikatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Sampai di sini dulu pembacaan kita. While they were worshiping the Lord, ketika mereka menyembah and fasting dan berpuasa, the Holy Spirit said. Jadi ketika berdoa, menyembah, ya, berdoa sungguh-sungguh, Roh Kudus berbicara. Saudara mungkin bertanya, kenapa kok bisa? Saudara, prayer is a spiritual discipline. Doa itu adalah salah satu kedisiplinan rohani. Untuk apa? Dengan adanya kedisiplinan rohani yaitu berdoa, kita belajar untuk menghargai iman kita yang sedang berusaha menjadi dewasa. Atau iman kita yang sedang didewasakan. Ya. Dan kita semua tahu yang namanya gereja mula-mula itu betul-betul dikenal dengan komitmennya dalam berdoa sungguh-sungguh. Mereka itu sering mengadakan yang namanya pertemuan, ya, untuk mencari tuntunan Tuhan, arahan Tuhan. Di tengah-tengah dari budaya yang saat itu
semakin gak karu-karuan pada saat itu. Dan bukan cuma gak karu-karuan, tapi mengancam iman mereka. Ya. Nah, di Kisah Para Rasul 13 kita diberikan contoh ketika umat-umat Tuhan yang disebut gereja itu berkumpul untuk menyembah Tuhan. Ketika mereka menyembah Tuhan, Roh Kudus menyingkapkan kepada mereka bahwa Tuhan telah memanggil Barnabas dan Saul untuk pelayanan, evangelism, penginjilan, dan church planting, dan penanaman gereja. Dan apa respon mereka setelah Roh Kudus berbicara? Mereka mendoakan Barnabas dan Saul. Mereka mendoakan. Saulus didoakan, Barnabas didoakan. Ya. Ketika kita dituntun Roh Kudus, ketika kita berada dalam kedisiplinan rohani, kita tahu bahwa apa yang Roh Kudus katakan itu benar adanya. Dan bagian kita cuma apa? Sepakat, mendoakan, percaya. Mereka ditumpangi tangan oleh orang-orang percaya itu, mengarahkan tangan mereka, didoakan untuk dapat doa pengutusan dari mereka. Dan kemudian mereka pun pergi dalam pengutusan Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara kita sedang dalam pertanyaan, kita berusaha mencari clarity, kejelasan. Panggilan Tuhan untukku ini apa sih? Nah, mari kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tujuan hidupku ini apa sih? Divine destiny-ku ini apa sih? Doa dengan sungguh-sungguh. Bentuk kedisiplinan rohani dalam doa kita. Dan nanti Tuhan akan tunjukkan, Roh Kudus akan pimpin, Roh Kudus akan berbicara kepada kita di saat kita berdoa. Dan Roh Kudus akan mengarahkan langkah hidup kita. Dan saya percaya, Roh Kudus itu tidak mungkin terlambat. Meskipun menurut kita terlalu lama, tapi Roh Kudus itu tidak pernah terlambat. Ada yang namanya God's timing, waktunya Tuhan. Dan itu selalu yang paling baik. Meskipun menurut kita terlambat, tapi itu selalu merupakan yang paling baik. Dan percayalah saudara, Roh Kudus itu pribadi yang selalu memberitahukan. Atau saya pakai bahasa yang lebih kasar lagi, mengumumkan kehendaknya bagi kita. Diumumkan kepada kita, nggak mungkin disembunyikan. Kalau kita belum dengar, jangan-jangan kita yang tidak berhubungan dengan Roh Kudus. Atau kita yang masih menggunakan kehendak kita, nggak mau tunduk dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, hari ini kita belajar bahwa Roh Kudus juga berbicara melalui doa. Bagaimana Pak caranya berdoa supaya mendengar suara Roh Kudus? Saudara sudah baca, tidak melakukan apa-apa. Menyembah Tuhan, berdoa, Roh Kudus yang akan memimpin. Roh Kudus yang akan menuntun. Saya percaya, kalau dia lakukan itu pada jemaat mula-mula, Roh Kudus juga akan lakukan dalam hidup kita semua. Roh Kudus berbicara saat kita berdoa. Karena itu merupakan koridor yang tepat. Momentum yang tepat. Dan saya juga percaya kalau saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, dia akan singkapkan. Dia akan umumkan kehendaknya bagi hidup kita. Dan kita harus membuka hati untuk Roh Kudus, mengizinkan dia memimpin dan berbicara. Sebab kalau enggak, sia-sia semuanya. Saya percaya divine destiny itu selalu ada bagi kita. Mungkin belum tahun lalu, tapi tahun ini kita akan lihat rencana demi rencananya yang indah tersingkap dalam kehidupan kita. Saya merasakan bahwa kalau kita sungguh-sungguh tahun ini akan terjadi
open heaven, surga yang terbuka bagi kita. Nanti berikutnya kita akan belajar lagi bagaimana Roh Kudus berbicara dalam hidup kita. Tapi kali ini kita fokus bahwa Roh Kudus juga berbicara ketika kita berdoa. Dan saudara nggak perlu dijelaskan berdoa itu seperti apa. Doa adalah komunikasi dengan Allah. Menyembah bukan karena menjilat Allah, tapi bersyukur, mencurahkan hati. Keadaan sedang tidak baik, tapi kita berkata, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat, Kau mulia dan berkuasa. Lihat yang di atas, gak lihat keadaan yang di bawah. Saya berdoa supaya saudara semakin giat dalam kehidupan roh kita, berdoa dalam roh dan kebenaran. Kita akan lihat jawaban demi jawaban akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami percaya Engkau ada dalam kami, Engkau ambil alih kendali, Engkau tuntun hidup kami. Kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang sangat baik. Kami berterima kasih, sepanjang hari ini kami semua sehat diberkati, dibungkus dengan darah Yesus, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Semua yang bersyukur dan percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.